Sejahtera. Terima kasih, salam sejahtera juga. Iya, ini sebelumnya kami terima kasih atas waktu yang sudah diberikan di sela-sela kesibukannya Mas Hengki yang luar biasa. Nah, seperti diketahui, kepengurusan YATMI Pusat periode 2019-2022 akan berakhir dan adalah kewajiban kita untuk melaksanakan pemilu untuk jabatan Ketua Umum periode selanjutnya yang serangkaian acaranya nanti akan ditutup pada Kongres 2022. Nah, untuk itu kepanitiaannya sudah terbentuk dan yang sangat membanggakan adalah sebagian besar anggotanya terdiri dari generasi muda atau generasi milenial di bawah pimpinan ketuanya Mas Marda. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilahkan Mas Marda sebagai ketua panitia untuk memperkenalkan timnya, kemudian menyampaikan maksud pertemuan ini, dan tentunya memaparkan programnya. Silakan Mas Marda. Oke, terima kasih Bu Bina. Jadi selamat sore Mas Hengki, semoga sehat-sehat ya. Oke, apa namanya, seperti yang dibilang Bu Bina tadi Mas Hengki, memang setelah ditunjuk waktu itu jadi pengurusin pemilu kita ini kan, ya udah kita langsung coba cari anggotanya yang berbeda dari biasanya ya. Kita sebar dari yang muda sampai yang senior, Bu Bina pun ada di sini ya. Kemudian juga dari yang semua paling muda nih jurusan, saya. dari Paling muda, kampus. paling cantik. Ya, dari kampus juga kita ini. Jadi harapannya sebenarnya di tim KPU-nya ini tuh ya kayak apa ya? Kayak bisa mewakili organisasi kita YATMI ke depannya itu yang lebih berwarna gitu, lebih berwarna, dan semoga itu akan terjadi gitu. Nah, tapi terus terang seperti yang tadi sudah kita obrolkan di depan nih Mas Hengki, sebenarnya misi kita kali ini pengen ngobrol dengan Mas Hengki ya, harapannya mungkin nanti setelah ada paparan ya dari tim kami, harapannya itu Mas Hengki mau nih menjadi calon ya, calon ketua. Nah, gitu Mas Hengki ya. Ya mungkin nggak usah dijawab sekarang, tapi mungkin nanti malam. Nggak bercanda. Nanti malam ya. Besok atau kapan lah. Tapi yang jelas apa namanya, ya sebagai hal yang wajib gitu ya, ya kita sebagai pengurus di KPU-nya ini apa namanya, pemilu YATMI ini kan juga melihat selama ini orang-orang yang memang sangat aktif gitu ya di organisasi kita ini, dan kita lihat Mas Hengki juga kontribusinya besar sekali di timnya juga, yang di pengurus yang sekarang maupun yang sebelum-sebelumnya. Jadi ya why not gitu ya Mas Hengki, kita apa namanya, kita istilahnya kita coba untuk minta untuk menjadi calon ketum kita next-nya gitu. Ya yang Mas Hengki tahu sendiri juga sudah ada satu yang menyatakan keinginan ya, cuman target kita itu kayak yang sebelumnya minim 2 kalau enggak 3 lah gitu ya Mas Hengki ya, calonnya gitu. Nah, apa namanya, itu sih harapannya sebenarnya Mas Hengki. Nah, di meeting kali ini udah hadir nih dari koordinator kongres kita Mas Nagaza, koordinator support kita Mas Raenda, kemudian Mas Arief, koordinator pemilunya izin nggak bisa hadir, tapi ada Kak Balkis nih yang mewakili, Kak Balkis ya. Nah, ya jadi ini dari mewakili koordinator pemilu gitu. Nah, ya ini apa namanya, istilahnya tim intinya gitu ya, anggotanya totalnya di KPU ini ada 40-an Mas Hengki. Jadi ya banyaklah kita keroyokan gitu ya. Nah, itu awalannya Mas Hengki. Jadi semoga Mas Hengki apa namanya, setelah meeting kita selesai ini adalah gambarannya kira-kira gimana gitu, mau mencalonkan apa enggak. Tapi sekarang kita coba dulu dari Mbak Balkis dan koordinator yang lainnya nanti presentasi progres ya, yang persiapan acara pemilu kita. Mbak Balkis udah siap dengan slide-nya?
Iya, Pak. Ya, silakan kita sampaikan ke Mas Hengki. Screen sharing-nya masih disable, Pak. Mohon maaf. Oh, Mas Ian, mohon maaf Mas Ian. Sudah, Mbak. Oke. Ya, makasih, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak. Oke, ini sudah terlihat ya, Mas Hengki ya, slide-nya. Slide deck-nya sudah terlihat. Kita langsung aja Kak Balkis di next slide. Oke, jadi di slide ini akan dipaparkan kira-kira tadi perkenalan kita udah Mas Hengki ya. Nah, di next-nya ini nanti ada kira-kira gambaran IATMI secara umum, demografi anggota, dan beberapa poin-poin lah kira-kira why become a chairman di IATMI gitu, Mas Hengki. Dan kemudian juga nanti kita kita paparkan ini tata cara, tata tertib, tata waktu untuk pemilu dan kongresnya, dan beberapa broadcasting yang sudah dikeluarkan untuk sosialisasi pemilu ini. Itu sih yang akan coba kita sampaikan. Next, Kak Balkis. Nah, jadi di sini Mas Hengki ya kita tahu bersama ini sudah sejak 1979 ini IATMI kita ini berdiri. Nah, ini yang menarik di demografi anggota ini, Mas Hengki. Sebenarnya kan kita ada 12 ribuan yang terregister gitu. Hanya saja di sini 700 yang aktif gitu. Itu pun dari yang aktif 700 itu setengahnya bisa dibilang mahasiswa ya, yang tidak memiliki hak untuk memilih gitu ya. Jadi let's say 50% aja yang bisa memilih. Nah, sebenarnya kita melihat peluang ini di acara pemilu kali ini, kita ini pengen melihat yang 11.800-an ini coba kita mau kejar gitu. Untuk kembali menjadi member aktif gitu, Mas Hengki. Dan yang kita lihat di kondisi setahun 2 tahun ke belakang ini kan, dengan adanya pandemi ini, blessing in disguise-nya adalah kegiatan online kita itu semakin banyak sebenarnya ya. Yang dulu kalau kita mau bikin acara susah, ini semakin banyak, dan bahkan Mas Hengki lihat kan yang di luar negeri itu aktif banget gitu. Nah, yang justru sayang sebenarnya Komda yang daerah itu yang mungkin bisa dihitung jari, ya mungkin malah yang di Kalimantan yang dulu ada Mas Hengki di sana malah jadi lebih bagus gitu ya. Cuman Mas Hengki sekarang di Jakarta, itu masalahnya. Ya, cuman itulah Mas Hengki ya. Demografi anggota kita ini cukup beragam sekali yang perlu digalakkan, tapi itu potensinya masih ada 11 ribuan anggota ya yang terregister tapi belum aktif. Jadi itu kita bisa manfaatkan besar-besarnya. Nah, kemudian nih, sebenarnya ini nggak perlu dijual ke Mas Hengki. Mas Hengki udah tahu kenapa harus jadi ketua umum IATMI gitu ya. Ya pasti ya, ini kan menjadi kontribusi nyata gitu ya kepada komunitas profesional maupun mahasiswa migas. Dan ini kalau untuk membangun networking ya udah pasti ada di situ. Dan kemudian juga bisa menjadi bisa memimpin lah proses pengembangan kompetensi migas. Sebenarnya hal ini kalau dilihat dari beberapa presentasi Mas Hengki yang di IATMI maupun yang non IATMI ya, kebetulan kan sama kita di Pertamina nih Mas Hengki, jadi banyak lihat presentasi Mas Hengki. Jadi ada di sana itu nilai leadership-nya itu tinggi sekali gitu. Jadi sebenarnya ya kalau buat saya pribadi sih sebenarnya sudah mumpuni lah ya Mas Hengki ya, kalau jadi leader di organisasi migas ya ikatan profesi ini gitu. Jadi itu sih Mas Hengki. Jadi
makanya kita sih berharap calon-calonnya ini memang yang selain yang sudah punya kompetensi tinggi, sebenarnya yang itu lebih yang kepeduli sih Mas Hengki ya. Dan makanya kita lihat juga kemarin Mas Hengki kan selama di kepengurusan yang ini kontribusinya besar sekali dengan timnya. Jadi itu sih Mas Hengki ya yang kita coba approach ya. Sebenarnya kita KPU ini sebagai ya Komisi Pemilihan Umum ini tidak memihak ya, kita netral gitu ya. Cuman ya kita kita buka ya semuanya bisa mendaftar. Nah, tapi beberapa memang yang kita anggap mampu dengan arahan dari pembina IATMI kita juga ya kita samperin gitu Mas Hengki ya. Kayak sekarang ini ceritanya ke Mas Hengki. Gitu sih kira-kira Mas Hengki ya. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi gimana Mas Hengki? Udah 2 slide tertarik mendaftar nggak Mas Hengki? Saat ini masih ada nggak nih? Oh ada. Yang lain kan cuma tata tertib gitu Mas Hengki, lebih umum. Ya oke. Silakan Mas Hengki kalau mau komen dulu sebelum kita Tapi mungkin langsung saya jawab aja ya Mas Marta dan teman-teman semuanya ya. Iya, Pertama-tama sejujurnya saya terkejut. Ya saya terhormat dan terkejut. Saya pikir tadinya mau ketemu saya mau diskusi program-program untuk kedepannya dan juga nanti kongres dan pemilihan ketua umumnya akan seperti apa gitu. Ternyata malah mau mendekati saya menjadi calon ketua umum. Jadi saya terkejut dan terima kasih banyak Mas Marda dan teman-teman untuk apresiasinya. Saya sejujurnya tentunya tertarik ya menjadi ketua umum IATMI suatu saat nanti. Suatu saat nanti. Aduh. Sekarang lah Mas, gak usah suatu saat nanti. Tapi saya harus jujur juga sama yang sedang saya hadapi sehari-hari sekarang nih kan saya kan baru menjadi Vice President Upstream Business Development nih baru 6 bulan. Jadi banyak sekali kerjaan di kantor yang makanya kalau Mas Marda mungkin memperhatikan dalam 6 bulan terakhir saya agak sedikit menurun aktivitas dia nih. Jadi emang aktivitasnya udah lagi berat banget dan saya juga kan 3 tahun ke depannya menjadi ini Asia Pacific Regional Director SPE. Iya. Jadi kayaknya kalau ya malah mantep dong sebenarnya ya. saya jadi ketua umum IATMI, saya nggak yakin saya bisa deliver lah. Tapi saya berharap sih saya ntar terpilih menjadi salah satu pengurus inti lah di kepengurusan berikutnya. Iya. Ya, it's Tapi okay. saya to the point aja. Saya terima kasih banyak. Tapi kayaknya dari komitmen yang saya sudah punya, kayaknya nggak mungkin saya jadi ketua umum IATMI sekarang. Ya, Insya Allah 3 tahun lagi saya dihubungi lagi. Oke, kita catat lah itu tetap. Mungkin ya. Mungkin kita, ada saran nih penerus dari Pak John dari Pertamina maksudnya selain dari Pertamina ya. Iya. Nanti kalau dari Pertamina datang nanti Mas Hadi nggak bisa jadi ketua dong. Ya memang yang bagus itu kalau pemilu itu kandidat lebih dari 1 Mas. Itu untuk organisasi juga dilihat lebih bagus lah. Hari ini belum ada jadi calon ya? Baru Mas Hadi kan, as we know. Iya, baru Mas Hadi yang menyatakan berminat nih, Mas Edwil juga mohon maaf katanya lagi full banget ini dia takutnya nanti nggak kepegang juga gitu. Jadi kan Mas Edwil kan di Pertamina juga. Ya gitu sih. Ya. But anyway masih di mute itu Mas ya. Saya nggak mungkin kayak dari tata waktu saya bukannya saya nggak mau. Iya. Paham Mas. Saya mau, cuman saya nggak mungkin lah saya harus fair juga sama IATMI. Ya, nggak apa-apa Mas, paham banget. Jadi memang dengan kesibukannya kita paham banget lah. Dan apalagi sudah ada ini ya, komitmen ya di organisasi yang lain juga, it's okay Mas. Jadi ya kita akan go on ini dengan presentasinya. Jadi mungkin
kita mungkin mengharap masukannya untuk acara. Karena ada beberapa acara yang di Kongres, terutama yang member itu, nanti sebenarnya itu ada kaitannya dengan timnya Mas Hengki yang sekarang itu, yang SM Komda itu. Oke, Kak Balkis silakan dilanjut PPT-nya. Ya, silakan Kak Balkis. Masih di mute, ya. Ya, Pak. Berikut ini merupakan persyaratan bakal calon untuk Ketua Umum FIATMI 2022 sampai 2025, Pak. Mungkin untuk poin 1 yaitu lulusan S1 perminyakan atau mempunyai pengalaman di industri perminyakan selama 25 tahun, kemudian menjadi anggota FIATMI dan pernah aktif di kepengurusan, kemudian juga ini sebenarnya ya seperti itu ya Pak. Mungkin bisa dilanjut ya Pak. Udah lulus lah itu semuanya kalau buat Mas Hengki. lolos. Oke. Ya, selanjutnya. Ini merupakan konsep pemilu yang diusung untuk FIATMI 2022. Jadi konsep ini merupakan konsep yang baru di launch seperti itu Pak. Jadi bisa dibilang tahun-tahun kemarin itu belum digunakan. Yang mana yang pertama adalah penerapan COVID-19 protokol. Jadi karena kita ada acara online, offline, dan juga hybrid, kita tetap mematuhi protokol untuk kesehatan, seperti menggunakan masker, vaksin, dan bila diperlukan juga ada PCR. Kemudian kita juga menggunakan electronic election dengan sistem e-voting. Lalu kita memiliki fokus terhadap stakeholder, yaitu stakeholder kita ada 3. Yang pertama adalah members, yang kedua voters, dan yang ketiga adalah calon ketua umum dan tim ses itu sendiri. Kemudian ada cost liaison, jadi ini maksudnya adalah kita mengadakan diskusi terbuka dan interaktif, yang mana diskusi ini akan diadakan sebanyak 2 kali, yang namanya adalah debat interaktif 1 dan 2. Kemudian selanjutnya ada digital communication and public engagement. Jadi karena kita FIATMI itu memiliki komisariat di daerah dan di luar negeri yang cukup banyak, maka kita memerlukan untuk penyebaran informasi secara menyeluruh dan juga luas. Di sini kita mempunyai sosial media, ada Telegram, juga ada Instagram, kemudian LinkedIn, dan juga YouTube. Berikut ini adalah tata cara dan tata tertib dari pemilihan ketua umum. Tata caranya yang pertama, DPT atau daftar pemilih tetap hanya dapat melakukan pemilihan sebanyak 1 kali, dan setelah itu ada email yang masuk ke individu tersebut yang menyatakan bahwasannya individu tersebut telah melakukan pemilihan atau voting, seperti itu. Kemudian untuk tata tertibnya, jadi kita menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Pancasila, dan juga untuk kampanye itu diharuskan melandaskan prinsip-prinsip jujur, terbuka, komunikatif, dan juga bersih dari isu sara. Untuk kampanye kami bebaskan apabila Bapak ingin melakukan secara offline ataupun online ataupun secara hybrid. Kemudian untuk panitia pemilu dilarang untuk ikut dalam kampanye calon ketua umum, sehingga kami harus menjaga netralitas dalam pemilu ini. Kemudian pemilih yang dapat melakukan e-voting adalah pemilih yang terdaftar di dalam DPT final. Jadi nanti di sini ada DPT sementara dan juga DPT final. Ya, di sini adalah tata waktunya. Jadi kegiatan dari pemilihan umum ini sudah dimulai dari bulan Maret kemarin dan akan berakhir sampai bulan Agustus. Jadi di bulan Maret ini diawali dengan adanya periode pendaftaran pemutihan keanggotaan dan juga pendaftaran DPT yang berlangsung sampai bulan Juli. Kemudian di bulan Maret kemarin kita juga sudah start sosialisasi dan pembukaan untuk pendaftaran bakal calon ketua umum. Dan untuk periode pendaftaran itu sendiri, kita masih dalam periode tersebut, yang mana periode pendaftaran bakal calon akan ditutup pada tanggal 10 April 2022 ini. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan periode verifikasi bakal calon dari tanggal 11 sampai 14 April. Setelah itu ada pengumuman calon ketua
satu hari setelahnya, yaitu pada tanggal 15 April. Setelahnya ada start masa kampanye, jadi di sini calon ketua umum dan juga tim ses dipersilakan untuk melakukan kampanye dari bulan April sampai bulan Juli, yaitu pada tanggal 28 Juli. Setelah itu di bulan Mei kita ada satu kegiatan, yaitu debat terbuka tahap 1 dan juga members gathering yang dilaksanakan pada minggu keempat Mei. Setelahnya ada kegiatan di bulan Juni, yaitu presidang ADART di minggu pertama dan juga debat terbuka tahap 2 di minggu keempatnya. Setelah itu ada presidang ADART tahap 2 pada minggu pertama, kemudian ada pengumuman DPT sementara pada tanggal 20 Juli 2022, dan pengumuman DPT final yaitu pada tanggal 28 Juli 2022. Setelahnya kita akan tutup dengan periode masa tenang. Jadi dalam periode masa tenang ini, sebagaimana yang sudah diketahui bersama, para calon ketua umum dan juga tim ses dilarang untuk melakukan kampanye pada periode masa tenang ini. Kemudian setelahnya akan dilaksanakan e-voting dari tanggal 1 sampai tanggal 7, dan pengumuman akan dilaksanakan pada hari esoknya, itu pada tanggal 8 Agustus 2022. Di bulan Agustus ini kita juga akan melaksanakan kegiatan pelantikan, pengesahan, dan juga kongres pada tanggal 13 Agustus 2022. Berikut ini merupakan konsep debat pemilu yang sebelumnya disebut dengan debat interaktif 1 dan debat interaktif 2. Jadi di sini ada holistic approach, artinya kita tidak hanya berfokus pada tema-tema eksternal pada saat debat nanti, tapi juga ada tema-tema internal, yaitu internal untuk organisasi IATMI itu sendiri. Kemudian hybrid, artinya kita menyelenggarakan debat interaktif secara offline, tapi juga kita akan live streaming secara online, sehingga audiens yang ada di luar lokasi gitu ya Pak, jadi di luar ruangan juga dapat berkontribusi dan juga dapat berinteraksi dengan para calon ketua umum, karena nanti dalam poin transparan ini kita akan membuka sesi pertanyaan, baik itu pertanyaan yang diberikan oleh member, jadi kita akan membuka pertanyaan kepada para member. Jadi para member dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaannya, ataupun nanti kita bisa memilih pertanyaan yang on the spot. Jadi untuk sistemnya ini akan dipilih pertanyaan-pertanyaan yang dianggap pertanyaan tersebut baik dan cocok untuk ditampilkan pada saat debat. Kemudian poin terakhir yaitu interaktif. Jadi debat ini akan bersifat interaktif dengan adanya moderator, dan juga nanti akan ditayangkan secara live streaming antara calon ketua umum dan penonton, jadi bisa lebih aktif gitu ya Pak. Kemudian untuk lokasi debat pertama dan juga members gathering, ini lokasinya masih tentatif, apakah itu akan dilaksanakan di Lemigas Jakarta atau Patra Jasa atau Wisma Mulia. Kemudian untuk lokasi debat 2, itu akan dilaksanakan secara offline dan online. Untuk offline, attendance-nya khusus untuk calon dan juga tim sesnya saja, seperti itu. Nah, berikut ini merupakan tema dan topik dari debat pemilu, baik itu debat pemilu 1 maupun yang kedua. Jadi di sini ada tema-tema internal seperti yang terlihat pertama, yaitu organisasi. Yang untuk internal lagi ada di pendidikan. Kemudian untuk tema-tema eksternalnya ada di bidang lingkungan, kemudian makroekonomi energi, petrostrategi, dan juga petroteknologi. Ini yang di petrostrategi itu, ya, produksi 1,5 TCF itu kan belum ya? Iya, belum Mas. Jadi Dan ini produksi juga harusnya TCF, TCF bukan produksi, mungkin maksudnya resources kali ya, prospective resources. Iya. Makasih Mas koreksinya Mas. Ini disampaikan nanti. Ya, makasih koreksinya Mas. Sebenarnya yang menang lelang itu 3 perusahaan, satu lagi perusahaan nasional kecil. Ya Mas. Dicek aja di internet kalau mau. Tapi kalau saya paham yang besar memang cuma 2. Oke. Terus nanti ruangan itu di ini ya, tadi 3 kandidatnya ya. Iya Pak. Iya, untuk yang debat ini yang belum Mas. Kalian berbayar atau enggak itu?
Berbayar atau nggak Lemigas? Kalau Atau biasa? Lemigas berbayar, tetapi kan karena kita tenan di sana ada beda lah harganya, gitu. Berapa orang sih gatheringnya? Kalau yang di debat ini 100, kira-kira 100 Mas. Ya menyesuaikan sih nanti sama ruangannya. Cuma ini kita targetnya 100-an aja. Oke. Tapi debat yang pertama itu berbarengan dengan halal bihalal, Mas. Iya. Jadi- Jadi 100-nya Jadi- itu meja bundar gitu, Mas. Jadi sebenarnya Iya. makan ruangan juga. Kalau bisa iya para sesepuh dan para mantan-mantan Iya. ketua juga bisa hadir di situ untuk halal bihalal. Oke. Butuh besar ya. Kalau nggak saya tawarin di PHI Tower, cuman kayaknya kalau besar dan banyak itu mungkin lebih bagus di Lemigas. Iya, kalau mungkin yang di PHE-nya mungkin kita bisa debat kedua itu, Mas, karena kan itu hanya calon dan tim ses aja. Iya. Dan kalau butuh tempat kita bisa kontak saya aja. Iya, siap. Di PHE Tower berarti yang di sini, Mas ya, Cimatupang ya. Cimatupang ya. Ya sebenarnya mau di tempat yang lain di Pertamina juga bisa sih kita atur. Iya, Ya, dengan siap. catatan kalau tidak ada calon dari Pertamina. Oh, oke. Harapan kita kan Oh, harapan besar kita Ya, kan adalah calon dari Pertamina gitu, Mas Hengki. Makanya kita jadi nggak netral ya kalau di Pertamina ya. iya, Iya. kita inginnya Mas Hengki mendampingi Mas Hadi. Mas Hadi beliau sendiri sudah mengatakan siapapun yang terpilih nanti beliau akan tetap mensupport, mendukung. Dan kalau bisa tetap berada di kepengurusan itulah gitu, sama seperti Mas Hengki. Iya. Oke, lanjut. Silakan, Kak Bagis. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Pak Cai. Sorry, mute. Selamat sore Pak Hengki, salam kenal. Salam kenal. Ya, nama saya Nagaza. Saya koordinator Kongres IATMI 2022. Jadi pada intinya kami dari tim Kongres ini mengorganize tiga event ya, atau 3 kegiatan. Yang pertama adalah pemutihan anggota IATMI atau renewal membership IATMI. Jadi member-member yang non-aktif kita berharap melakukan pengaktifan kembali anggotanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mengorganize member gathering yang dikemas dalam acara halal bihalal. Nah, itu rencananya akan dilakukan di minggu keempat bulan Mei 2022. Itu akan berbarengan dengan acara debat interaktif sesi pertama. Dan yang ketiga adalah acara Kongres 2022 dan final member gathering ya, itu yang akan diadakan di bulan Agustus 2022. Untuk slide ini saya tampilkan adalah acara pada saat Kongres 2022 plus member gathering. Jadi pada hari H nanti akan ada 3 event juga. Yang pertama adalah sidang ADRT. Pak Hengki kemarin dapat info juga, dapat masukan juga dari Pak Hadi ya. Pak Hadi mengusulkan adanya presidang ADRT yang dilakukan 2 kali. Sehingga pada saat hari H-nya nanti Kongres sidang ADRT, sidangnya bisa dilakukan secara efektif ya. Jadi masukan-masukan, usulan-usulan poin per poin sudah kita tampung, nanti akan kita bacakan di sidang ADRT pada hari H nanti. Yang pertama, yang kedua mengenai organisasi IATMI update, di sana nanti akan ada pembacaan LPJ dari pengurus lama, pengurus IATMI 2019-2022, lalu ada pelantikan ketua IATMI terpilih, dan yang ketiga adalah winning speech ya dari ketua terpilih atau penyampaian organisasi CHAT IATMI ke depannya yaitu 2022 sampai 2025. Dan yang ketiga member gathering ini akan kita bungkus seideal mungkin sehingga nanti pada hari hanya nanti banyak member yang akan datang atau juga nanti kegiatannya akan membentuk bonding antar member ya. Acaranya ada sebagai berikut, ada Ramatama, ada pengumuman BES SM dan BES Komisariat
yang mana nanti Base SM dan Base Komisariat akan video teasernya akan ditampilkan pada saat member gathering. Lalu kita rencana akan mengadakan mini games. Lalu ada door prize, ini salah satu yang kita coba strategi kita menarik member supaya datang ke acara member gathering kita di bulan Agustus nanti. Dan yang terakhir ada grup foto. Jadi kurang lebih Pak Hengki untuk kegiatan kongres seperti ini Pak Hengki. Jika ada masukan atau usulan silakan Pak Hengki. Sudah bagus, saya rasa saya nggak ada masukan lagi Pak Nagaza. Ya, Mas Hengki, itu kemarin kita sudah ada pre-meeting ya dengan anggota Mas Hengki. Untuk ini ya, pemilihan SM ya? Betul. Mungkin nanti kita juga akan ngumpulin itu SM dan komisariatnya untuk sosialisasi tentang lomba ini. Itu sih Mas. Pak Nagaza panggilannya apa by the way? Naza atau? Nagaza. Nagaza, oke. Ya, betul Pak Hengki. Kerja di mana Pak Nagaza? PHOSS. Oh, PHOSS. Oke. Sebelumnya di mana? Sebelumnya kontraktor, sebelumnya Sinok ya. Oke. Oke. Ya. Di bagian apa di OSIS? Saya bawahannya Pak Mardani di Artificial Lift. Oke. Salam kenal ya. Salam kenal Pak Hengki. Namanya sih sering dengar juga saya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya tentang ini aja Mas Hengki, yang broadcast yang sudah dikeluarkan sama persiapan dari tim support. Silakan. Broadcastnya keren. Saya lihat ada videonya juga kan. Keren, selamat ya. Iya. Thank you Pak Hengki atas ininya masukannya tadi. Kita dari tim support, saya perkenalkan, saya Rahendra dari tim support, ada dibantu full dari teman-teman Sekre IATMI Pusat, ada Mas Ian, Mbak Matuba, teman-teman lain juga. Lalu saya tim ada Mas Bambang di sini, Mas Bambang Afrianto juga join. Kami di sini dari salah satunya tim Humas udah coba create video gitu ya, terus upload yang kami upload di sosial media, lalu juga di LinkedIn post, lalu Instagram, dan juga selalu kita coba titipkan ya di acara-acara IATMI yang sudah jalan rutin ya, kita titipkan juga agenda-agenda rencana untuk di pemilu dan kongres ini. Mungkin kalau memang ada masukannya juga kami open sekali Pak Hengki mengenai ini ya, untuk bisa bantu sosialisasi ini lebih banyak lagi, lebih gencar gitu ya, supaya nanti proses pemilu juga berjalan lebih banyak gitu, lebih semarak untuk yang bisa hadir. Itu Pak Hengki. Yang perlu kalau dari publikasi saya rasa udah bagus sih. Mungkin yang harus dipikirkan itu nanti yang bisa milih hanya yang anggota tetap ya, atau anggota aktif ya. Sesuai ADART anggota biasa, Mas Hengki, judulnya. Anggota biasa yang aktif ya. Jadi yang bayar 11.000 itu status keanggotaannya aktif gitu. Cuma kan 350 berarti. 350 aja punya suara berarti. Iya, makanya kan kemarin minta izin ke Bang John untuk pemutihan itu. Nah, itu biar buat nambah ke sana buat anggota aktifnya, karena pemutihan itu artinya semua yang pernah jadi anggota IATMI nanti bisa milih ya. Oh, bukan. Kalau biasanya kan misalkan dia udah nggak memperpanjang 5 tahun, itu udah nggak dianggap ditolkan aja. Jadi dia daftar yang buat ke depan aja, gitu maksudnya. Oh, I see. Iya. Iya, gitu. Iya sih, memang PR kita dari dulu-dulu itu ya, gimana caranya yang membayar lebih banyak ya. Betul, ya mungkin itu nanti yang bisa dibantu sama Mas Hengki lah, ke Pertamina ke bawahnya. Daftar gitu. Kan salah satu di kongres atau pemilu ini yaitu Mas Hengki, menggait member baru or refresh dari yang sudah expired itu Mas Hengki. Iya, saya paham lah. Oke, mungkin sebenarnya itu semua presentasi dari tim pemilu kongres Mas Hengki. Tadi masukannya kita tangkap, dan juga ya tadi jawabannya juga kita ngerti banget Mas Hengki, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Saya jujur surprise karena saya nggak nyangka kalian datang untuk itu. Saya pikir mau minta pendapat untuk konten kongres atau apa. Tapi terima kasih untuk apresiasinya. Mohon maaf saya belum bisa untuk tahun ini. Ya, jadi ya nggak apa-apa Mas Hengki. Karena ada aspirasi juga harus yang lebih muda-muda, lebih banyak gitu katanya. Ya sudah, kita cari yang begini lah Mas Hengki.
Baik, Mas Oke. Hengki, terima kasih banget ini. Mohon maaf ya kalau dari tim kami ada salah kata, salah ucap ya. Nggak ada Demilah perfect. kami. Terima kasih banget atas waktunya. Monggo Bu Bina, ada yang mau disampaikan kayaknya Bu Bina. Iya, sudah nggak ada pertanyaan dan saran barangkali atau mungkin calon-calon yang lain dari Pertamina. Nanti kalau ada calon saya kasih kabar ke Mas Manda atau Bu Bina. Iya, Boleh, Mas. Oke. Ya Mas, siap. Kita Minggu tunggu lah ini itu. sih emang karena tanggal 11 April ya ditutup ya pendaftaran. Pak itu nggak mau jadi calon. Pak Andi nggak mau lah ya, udah pensiun ya. Nggak mau, kemarin dia udah. Yang periode yang lalu kan kita juga memindang Mas Andi. Kemudian Mas Andi ada usulan salah satunya Pak John. Nah, akhirnya jadi Pak John yang jadi calon ketua, tapi dia bilang saya nggak bisa sendiri karena saya sibuk. Kalau ada yang bantu saya mau ya. Terus dia tunjuk Mas Andi untuk jadi untuk jadi yang bantu. Jadi memang harus begitu. Iya. Kemarin sharing juga dengan Pak John ya gitulah memang. Saya juga dulu sebetulnya kalau sendiri keberatan, tapi karena ada dibantu dari teman-teman dari Pertamina juga, jadi ya beliau maju. Iyalah. Terima kasih banyak lah Bu Bina. Iya, sama-sama. Oke, sebelum kita akhiri mungkin kita berfoto bersama dulu ya. Iya, boleh. Sebentar, saya pakai background sebentar kalau gitu. Iya, Mas Ian. Halo Mas Ian. Iya, Ibu. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih semuanya ya. Sukses ya. Terima kasih Pak Hengki. Iya, Bye. Sore. Izin ya. Iya. Oke deh, masih 15 menit dok, Ian. Cita-cita Ian tercapai. Selesai sebelum jam 4. Kita tunggu aja nanti kabarnya dari Mas Hengki, Bu Bina kalau ada ini ya. Nanti saya kalau ini saya ingetin beliau lagi lah. Iya. Oke, sip. Itu juga udah ketemu sama para ketua Iluni nggak ya? Iluni ITB, Iluni. Ya kalau ketua ATM ITB kan Mas Hadi di situ. Oh iya sih, iya benar ya. Ya, jadi makanya ya kemarin kan Mas Andi juga udah bilang dari angkatan ITB yang seangkatan mereka udah habis. Udah nggak ada lagi. Aku udah tanya sih ke prodi ini ya, prodi perminyakannya UPN sih. Dia bilang nanti saya coba tanya dulu ya, nggak janjiin siapa sih. Nanti tak coba follow-up lagi. Kalau bisa sih ya ada minggu ini kan karena tanggal 11 kita udah tutup. Sayang tuh kalau cuma calon tunggal beneran deh. Itu apa nanti kalau misalkan ini kalau perlu diperpanjang seminggu kita perpanjang lagi aja nggak apa-apa. Iya. Benar. Oh iya. Nambah ini ya. Iya. Tapi itu tadi Om Rendra ada pilihan tuh ruangan di tempat mana Pertamina yang menurut Yauken kita bilang. Itu tadi makanya tuh jawaban banget tuh. Nanti kita lihat ya kalau pamannya nggak ada dari Pertamina ya udah kita terima aja ya kan. Iya, sama seperti halnya Medco, kalau nggak ada dari calon dari Medco ya kita lumayan ngurangin budget Bu Bina, budgetnya lumayan kan, 15 juta buat gedung ya kan. Hall. Siap, oke. Terima kasih Bu Bina. Sampai besok ya berarti ya. Om Ceh, Mas Bambang, Mas Erik, Bu Bina, thank you banget. Kita lusa ya Bu Bina ya. Iya. Hari Rabu ya sampai Rabu ya. Iya, Rabu sore. Rabu sore. Makasih. Thank you semua. Boleh juga fotonya dikirim ke grup